Halo teman-teman tenis warrior, gimana kabarnya? Terima kasih sudah bergabung di channel kami The Tennis Warrior. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memegang raket tenis atau biasa disebut grip yang benar. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mungkin kalian bertanya, kenapa sih pegangan raket tenis ini harus dibahas? Jadi berbeda dengan olahraga lain, raket tenis ini sedikit unik ya, karena kalau misalnya kalian perhatikan, pegangan raket ini berbentuk oktagonal atau segi delapan ya. Bisa kalian lihat di sini. Jadi tidak betul-betul bulat ya. Jadi ini ada segini. Bisa kalian lihat ya. Nah ini tiap sudut ini bisa menjadi patokan kita dalam memegang raket tenis. Itu yang pertama yang perlu kalian tahu tentang raket tenis. Kemudian alasan lainnya kenapa pegangan raket tenis ini harus dibahas adalah bagaimana kita memegang raket ini akan menjadikan atau akan menghasilkan karakter bola yang berbeda. Dengan memegang seperti ini, bola yang akan dihasilkan akan berbeda dengan kalau misalnya kita memegang raketnya seperti ini. Setidaknya ada 4 jenis pegangan raket. Ya. Yang pertama itu kontinental, yang kedua itu Eastern, kemudian Semi-Western, dan Western. Kayak kita bahas satu-satu, yang pertama kontinental. Kontinental itu banyak juga yang menyebutkan bahwa pegangan seperti bersalaman, atau memegang hammer atau palu ya, jadi seperti ini. Kalau dari depan seperti ini. Nah, patokannya adalah pangkal telunjuk. Nah ini berada di sudut sini. Jadi kalau misalnya kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk kontinental, pangkal telunjuk kita ada di nomor 2. 1, 2. Nah, di sini. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau dari depan seperti ini. Kalau dari samping seperti ini. Nah, ini kontinental. Nah, untuk apa pegangan kontinental ini? Yang pertama, ini digunakan untuk service ya. Ketika servis kita menggunakan pegangan kontinental. Nah, yang kedua, ketika kita volley. Seperti volley, seperti ini. Ya, ini pegangannya kontinental. Ya mungkin kalian sudah tahu ya, volley itu adalah bola yang diambil sebelum dia memantul. Misalnya main di depan net ini, sebelum bola mantul kita potong, itu volley. Nah itu volley itu menggunakan kontinental. Juga yang berikutnya adalah ketika backhand. Ini menggunakan kontinental juga. Ini. Kalau misalnya dua tangan juga sama. Seperti ini juga, cuman dibantu tangan kiri untuk mendorong gitu. Itu kontinental. Nah yang kedua adalah Eastern. Eastern itu pangkal telunjuk kalian tuh ada di sisi sini. Jadi kalau tadi nomor 1, 2, nah ini ada di 3. Di pangkal, kalau misalnya lihat dari depan, kan seperti ini, dia agak miring ya. Jadi selain kontinental, yang lainnya itu digunakan untuk ground stroke. Ground stroke itu ketika bola memantul, kita pukul, nah itu disebut ground stroke. Dan biasanya itu dilakukan ketika rally, menggunakan Eastern, Semi-Western, atau Western. Nah jadi Eastern itu digunakan untuk ground stroke. Nah ini biasanya yang menggunakan grip ini itu adalah karakter bolanya itu flat. Jadi misalnya kalau misalnya bolanya itu akan tipis di atas net seperti itu, dan tidak menghasilkan spin yang terlalu kencang gitu. Dia lebih flat ya. Ini biasanya cocok untuk orang-orang yang tingginya mungkin 175 ke atas ya, karena dengan postur tubuh yang tinggi, dia dengan flat pun itu bisa melewati net. Tapi kalau misalnya tinggi kita seperti saya, tingginya cuma 166 cm, pukulan flat itu agak berisiko karena kemungkinan besar akan mengenai net dan bola nyangkut gitu. Nah itu Eastern ya. Ya kalau yang saya lihat yang menggunakan Eastern itu adalah kayak Roger Federer itu pakai Eastern, kemudian
Stefano Tsitsipas, dan Grigor Dimitrov. Saya lihat menggunakan Eastern. Kalau misalnya kalian berpendapat lain, silahkan tulis di komentar. Itu menurut persepsi saya, menurut penglihatan saya, mereka itu menggunakan Eastern grip. Nah, kemudian yang berikutnya adalah semi-western. Semi-western itu pangkal telunjuk ada di sini. Di sisi sini, jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di nomor 4 ya. Jadi kalau dari depan seperti ini. Lebih miring lagi dari yang sebelumnya. Nah, dengan pukulan seperti ini akan menghasilkan bola yang lebih mengandung spin ya. Putarannya akan lebih kencang dan bola biasanya lebih parabola gitu. Lebih parabola, jadi bisa menghindari kemungkinan nyangkut di net. Kelebihannya adalah bahwa dengan spin yang lebih kencang, itu biasanya bola akan lebih sulit diprediksi ketika dia memantul. Itu bisa kadang-kadang dia tiba-tiba jadi lebih cepat. Jadi lawan agak kaget gitu ya untuk mengantisipasinya. Itu semi western. Nah, kemudian yang terakhir ada western. Kalau western itu pangkal telunjuk ada di sini. Ada di sini. Di 1, 2, 3, 4, 5. Di nomor 5. Kalau misalnya dari depan seperti ini. Nah, ini sama seperti semi western, akan menghasilkan bola yang spin dan parabola ya. Tapi dengan western ini spinnya akan lebih kencang dan biasanya parabolanya lebih tinggi gitu ya. Nah, ini biasanya banyak digunakan, saya lihat hampir semua pemain ATP ya atau WTA itu yang biasanya mahir di baseline itu menggunakan western karena dia bisa menghasilkan bola yang panjang gitu dan melambung, kemudian dia tiba-tiba turun sehingga bisa terhindar dari out. Dan keuntungan lainnya dengan spin yang kencang itu ya itu seperti yang saya jelaskan tadi, jadi akan sulit diantisipasi oleh lawan. Jadi itu penjelasan tentang grip tenis. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain atau punya pengalaman dalam mempelajari grip ini, silahkan tulis komentar. Dan kalau misalnya kalian belum subscribe, bisa subscribe sehingga kalian tidak ketinggalan video dari kami selanjutnya. Semoga bermanfaat, tetap latihan dan kita majukan olahraga tenis di Indonesia. Bye.